baku panggil, hey, we don't know each other dah. Kita ini setiap kali kita bertemu bersama-sama, kita sebenarnya lagi dipersiapkan untuk menjadi tetangga di surga toh, berteman di surga. Jadi lebih bagus orang betul-betul waktu bertemu kita akan berteman, berteman saling mengenal dan dengan pertolongan Tuhan kita akan saling mengasihi. Saya mau ngebaca dalam buku Bible Commentary jilid volume 3 1163 paragraf 6. Dikatakan seperti ini. Things will go wrong with everyone. Mungkin kita translate ya. Hal-hal akan terjadi sesuatu dengan setiap orang. Kesedihan dan kekecewaan menekan setiap jiwa dan kehadiran personal seorang teman yang akan memberikan kenyamanan dan kemudian kekuatan akan mengalahkan anak-anak panah dari musuh. Teman-teman Kristen tidak setengah banyak sebagaimana seharusnya. Dalam masa-masa ujian, dalam krisis, betapa pentingnya seorang teman yang sejati. Setan pada waktu-waktu tertentu akan mengirimkan agen-agennya untuk membuat kita tersandung, tetapi teman-teman sejati yang akan memberikan nasihat, yang memberikan pengharapan dan iman yang sangat-sangat membuat kita tenang, akan mengangkat jiwa. Betapa diperlukannya pertolongan teman-teman itu yang lebih daripada mutiara. Ini luar biasa sekali. Di sini dibilang Christian friends are not half as plentiful as they should be. Tetapi ketika kita sama-sama berkumpul, jadi enggak. Harusnya bisa ya. Christian friends can be easy to find. Jadi semoga di sharing session kita pada malam hari ini dan juga ada question and answer, kita boleh saling dekat, saling mengasihi untuk menjadi warga negara surga. Bukan formalitas dan cuma brother, sister, but I don't know you gitu ya. Jadi semoga percakapan kita akan selalu dipenuhi dengan roh, walaupun kita lalu formal, tapi biarlah kita boleh saling mengenal lebih baik. Baiklah, selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita akan memulaikan sharing kita di malam hari ini, mari kita terlebih dahulu mengundang Roh Kudus untuk menempati dari pikiran kita melalui doa dalam hati masing-masing. Baiklah, sebagai lagu penutupan kita menyanyi bersama-sama What a Fellowship, What a Joy Divine.
Baiklah, saya undang kita semua untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu Blessed Be the Tie That Binds. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat dan penyertaan kasih-Mu bagi masing-masing kami sampai pada saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulaikan sesi sharing dan juga Q&A kami. Kiranya Engkau mau memberkati masing-masing kami agar supaya Roh Kudus dapat menerangi dalam pikiran kami, dan kiranya ketika kami terakhir dari sesi ini kami dapat menjadi lebih hari lebih dekat kepadamu saja. Ya Bapa, kami mau serahkan seluruh rangkaian acara di malam hari ini ke dalam tangan-Mu saja, biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Terima kasih banyak ya Bapa untuk setiap jawaban doa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik, sekali lagi selamat malam. Selamat malam minggu. Oke, nah mungkin kalau biasanya malam minggu identik dengan anak-anak muda identik dengan saatnya berayakannya dengan mau bilang apa ya, DP bahasa pesta pora, enggak pesta pora juga, tapi bersenang-senang. Nah, ini satu hal yang agak unik bagi saya. Kenapa? Harusnya Jumat malam itulah orang excited saatnya celebrate ulang minggunya dunia, bener nggak? Tapi jadinya orang celebrate waktu malam minggu. So what we are celebrate kalau orang senang-senang malam minggu? Yang orang celebrate justru hari Sabatnya sudah lewat. Ngeri nggak? Mengerikan ya? Orang justru lebih senang hari Sabatnya sudah lewat. Waktunya saya untuk dunia. Wah.
mengerikan ya. Dan orang celebrate untuk dunia itu 6 harinya. Tapi waktu Jumat malam, so terlambat buka sahabat, habis itu pun masih jawab pencuri waktu cari dunia. Jadi saya berharap ini awal kita untuk mulai mengubah mindset kita milik Tuhan, bukan milik dunia. Amin. Ya, saya tidak memaksakan malam minggu berikut tidak bersenang-senang, tapi kalau Roh Kudus mengingatkan atau convict your heart atau meyakinkan hati teman-teman untuk sesuatu yang lain, nggak benar ini malam minggu begini, jangan keraskan hatimu, katanya firman ya. Oke. Dan malam ini kita bukan berarti tidak bisa bersenang-senang. Kita bersenang-senang di dalam Tuhan. Jadi salah satu sukacita tadi Kak Grace sudah baca, sulit sekali dapat teman Kristen yang akan menolong kita bertumbuh dalam iman. Dan saya harap we find one, bahkan lebih. Ya, tidak hanya satu dari pertemuan kita pada sepanjang kegiatan ini. Jadi mari kita berkenalan. Setelah kita berkenalan, kami akan mulai dari tempat sini dan akan putar. Boleh sampaikan nama panggil, nama lengkap, nama panggil, dari mana, karena tidak hanya dari satu tempat, dari jemaat mana. Kemudian sorry, oke, mungkin cuman asal ya nama panggil, jemaat singkat saja. Mungkin itu saja ya, supaya tahu kalau ke tempat itu bisa tahu. Oke, saya mulai dari teman. Baik, selamat malam. Saya nama lengkap Octavia Katubuk, biasa dipanggil Via. Saya dari Jemaat Tumoto yang ada di Bandung. Sekarang tinggal di Matungkas. Baik, selamat malam, selamat minggu bekerja untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Michelle Sambuaga. Saya biasanya dipanggil Michelle atau mungkin lebih akrab kalau mau dipanggil Michi, silahkan. Saya asalnya dari Manado, jemaat PAL 2, tapi sekarang lebih sering masuk di Unclub. Terima kasih. Saya Ritli Risakota, jemaat Sawangan Kamangta. Sawangan Kamangta. Biasa dipanggil Titi. Selamat malam, selamat minggu bekerja. Perkenalkan, nama lengkap Fabiola Marsha Walean, biasanya dipanggil Lala, berasal dari Jemaat Pionir Chapel Unclub, tinggal di Unclub, tapi lebih sering ke UIC. Selamat minggu bekerja, perkenalkan nama saya Daily Kaparang, tapi biasa dipanggil Lili. Sekarang domisilinya, sekarang tinggal di Bogor, tinggal di Bogor dan ada di sini sekarang. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Nama saya Miranda Giovanni Syauta, biasa dipanggil Mira dari jemaat di Ambon, Jemaat El Syama Ambon. Selamat malam, nama saya Jonathan Tani, biasa dipanggil Joe. Saya dari Ulu Indano, Tomohon. Perkenalkan, nama saya Putra Wayong, asal jemaat dari Perum Ulu Indano, Tomohon. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nadia Gisal Rompis, biasa dipanggil Nadia, jemaat Pepentolan Kenangan. Selamat malam, nama saya Firsa Lumangkun, biasa dipanggil Firsa dari jemaat Pepentolan Kenangan. Selamat malam, nama saya Keisha Runtrambi, bisa dipanggil Kay, asal saya Pepentolan Kenangan. Selamat malam, nama saya Vera Runturambi, biasa dipanggil Vera.
dari Jemaat Pepontolan Kenangan. Selamat malam, nama saya Raunami Genevieve Kuimbin, biasa dipanggil Mei atau Mei, asal dari Ratahan dari Jemaat Historical Site 1921. Selamat malam, nama saya Beverly Goni, biasa dipanggil Bev, asal dari Jemaat Historical Site 1921 Ratahan. Selamat malam, nama saya Jacqueline Sainsolar, asal Jemaat Tosuraya Ratahan. Selamat malam, nama saya Kenny Manawan, biasa dipanggil Kenny, asal Jemaat Historical Site 1921 Ratahan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Ebin Suhar, dipanggil Ebin. Saya dari Jemaat Palopo, daerah Luwu Tanah Toraja. Selamat malam, nama saya Maria Darmayanti Bikidi, biasa dipanggil Maria. Saya dari Jemaat Panggala dari Toraja. Perkenalkan, nama saya Kevin Rory, biasa dipanggil Kero, dari Jemaat Kawangan. Terima kasih. Selamat malam semuanya, nama saya Shania Abigail Raranta, biasa dipanggil Gail. Untuk keanggotaan jemaat masih di Jakarta Barat, Podomoro City. Salam kenal. Selamat malam, perkenalkan nama saya Pratiwi Rory, biasa dipanggil Tiwi. Saya dari Jemaat Pionir Kamanga. Terima kasih untuk kesempatan. Selamat malam, nama saya Anggi Rory, biasa dipanggil Anggi, dari Jemaat Pionir Tompasok Kamanga. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nafaritsi Stewart Ginsu, biasa dipanggil Ritsi, dari Jemaat Kawile. Selamat malam, perkenalkan nama saya Auckland Mamangke, biasa dipanggil Auckland, dari Jemaat Philadelphia Tinoor. Selamat malam, nama saya Yulfi, dari Jemaat Sinangkala, daerah Misi Luwu Tanah Toraja. Selamat malam, nama saya Jacqueline Sowat, biasa dipanggil Jacqueline dari Jemaat Eklesia Kongkoan. Perkenalkan, nama saya Invia Katiendago, asal jemaat dari Batu Putih, Bitung, cuman sekarang tinggal di kampus Healing Way di Kayuma dan masih di sana juga. Perkenalkan, nama saya Marvin Risakota, biasa dipanggil Apin, asal Jemaat Unklab, asal Jemaat Unklab, tempat asal Ambon tapi sekarang berjemaat di Unklab. Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Angelo Sabato Kolmate, biasa dipanggil Jelo, asal dari Nusa Tenggara Timur, Kupang, cuman karena kuliah ya di Unklab. Kalau jemaat di Kupang, Jemaat Bukit Harapan. Terima kasih. Baik, Shalom, selamat malam untuk kita semua. Asal saya pertama, asal saya di Kabupaten Tamrau, Papua Barat, Jemaat Asri, Jemaat Sausapor, tapi dari Sausapor ke Seron, Jemaat Victory, bersama-sama dengan nama saya Demi Yebro, bisa saja dipanggil Demi, kalau disingkatkan dipanggil saja Yebro. Dan saya di sini karena ada kuliah di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Leon Roberto Binusano. Teman-teman boleh panggil saya Leon. Saya dari jemaat di Sorong dan sekarang berkuliah di Unklab, jadi jemaat Unklab Penwal Church. Selamat malam, perkenalkan nama saya Laudrik Joshua Bangoro, biasa dipanggil Joshua, asal Jemaat MKCM Tobelo dan sekarang karena di Unklab jadi Jemaat Auditorium Church.
Selamat malam. Perkenalkan nama saya Efran Serwitan. Asal jemaat saya di Nusa Utara, tepatnya di Pulau Biaro. Dan jemaat saat ini adalah Jemaat Universitas Kelapa. Thank you. Shalom. Selamat malam. Selamat minggu bekerja. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Jurgen Jordan Junior Lumentun. Saya berasal dari Tondano, jemaat asal saya Jemaat Rinigetan Tondano. Bisa juga dari Jemaat Moto Imperium. Tapi sekarang karena ada di Unklab, saya di Jemaat Pionir Chapel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom, selamat malam, selamat minggu bekerja. Perkenalkan nama saya Ricardo Wawuruntu, biasa dipanggil Jun. Kalau asal jemaat dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Manado, Jemaat Taman Harapan Pergi 7. Sekarang mahasiswa Unklab, jadi jemaat di Unklab, terlebih khusus di Auditorium Church. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Nama lengkap Franklin Alfredo Rimbing, bisa dipanggil Angklin. Jemaat asal Yordan Air Madidi, cuma dekat, tapi karena kuliah di Unklab, sekarang berjemaat di Unklab, terlebih khusus di Fernwallis Church. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tamado Nathanael Dolok Saribu, berasal dari Bandar Lampung, sekarang bersekolah di Toraja, jadi berjemaat di SLM Bali. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maisel Patilangi, biasa dipanggil Misel, dari Jemaat Bolu, daerah Misilu, Tanah Toraja. Sekian. Akan berkenalan juga dengan yang pegang kamera. Yang pegang kamera juga perlu dikenal. Oke, selamat malam. Ya, kameranya diputar. Perkenalkan, nama saya Shapely Malao. Nama panggilan boleh Shape, boleh Shapely, boleh Epi, boleh Epin. Dan jemaat karena bekerja di Unklab, jadi jemaat Auditorium Church. Thank you. Dan Oke, nama saya Grace, saya di Unklab International Church. Dan yang megang kamera lagi sekarang harus dikenal. Mau error DP kamera. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Nama saya Glenn Rumalak dari Eden Way Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sekaligus bersama dengan Mem yang menemani di belakang. Oh, perkenalkan atau? Oke, istri saya. Namanya siapa, Bu? Selamat malam semuanya. Nama saya Asmoro, asal dari Jemaat Waru Kapas. Minut. Terima kasih. Terima kasih. Dan masih ada 2 orang di sini. Teman kita yang jadi keyboardis hari ini. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dwayne Mandias, biasa dipanggil Dwayne. Saya berasal dari Jemaat Auditorium Church Unklab. Dan pendeta? Terima kasih, rupanya ini ada kesempatan istimewa ya. Peserta gelap. Oke, jadi nama saya Pendeta Stevenson Mona. Jemaat pelayanan adalah Yordan, tidak jauh dari Israel, cuma di sebelah situ. Kemudian ada lagi selanjutnya di sebelah sana Maranatha. Jadi 2 jemaat itu kenapa berada di sini, kebetulan diminta oleh panitia untuk operate sound system. Itulah sebabnya saya ada di sini. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, satu sukacita ya.
Karena ya pendeta sangat, orang boleh di tenda, pendeta di tenda, tapi kasih yang harus di sini. Jadi we really appreciate pertolongan pendeta selama di sini. Dan ya, kita akan langsung kepada tanya jawab. Jadi semua pertanyaan yang sudah disimpan-simpan dari pertemuan pertama, khususnya mungkin untuk Brother Ronald, materi yang berhubungan dengan sudah dibahas oleh Brother Ronald, boleh ditanyakan. Mungkin kita kasih waktu untuk yang berhubungan dengan materi. Kalau memang semuanya jelas, mungkin kita bisa buka topik selain materi. Apakah ada pertanyaan berhubungan dengan materi? Silakan dibuka catatan. Belum ada? Oh, ada satu pertanyaan. Oh sorry, satu orang yang baru datang. Oh ya, silakan, mari. Di sini. Atau mau di samping Apin juga boleh. Mari. Jadi saya percaya kita diberkati dengan pertanyaan pembahasan yang sudah kita dengarkan ya. Mungkin sedikit review, kita sudah belajar bagaimana kasih Tuhan dan bahwa ketika kita berdosa, walaupun kita bilang gak ajak-ajak orang, kita justru mempengaruhi satu alam semesta, bukan cuma satu orang lain. Ya, itu yang kurang lebih materi pertama kali dibawakan oleh Brother Ronald. Nah, adakah yang mau bertanya berhubungan dengan materi-materi beliau? Oke, boleh berkenalan yang baru datang. Oke, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Priscilla Queen Regina Serina Topit, bisa dipanggil Serina, asal dari Unclub. Terima kasih. Thank you, sir. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan menyangkut materi, maka kita akan buka. Oh, ada. Oke, Sister Mira. Baik, terima kasih untuk kesempatannya yang menarik, pembahasannya mengenai di Matius 13 mengenai penabur. Jadi pertanyaan yang pertama mengenai membagikan Injil. Jadi kadang ada teman-teman orang muda yang lain berkata bahwa kalau membagikan Injil di sosial media juga harus ada tanggapan dari teman-teman orang lain bahwa kadang tidak perlu, karena lebih baik menunjukkan lewat kehidupan nyata. Jadi bagaimana kira-kira pendapat dari tanggapan dari Sir? People said that it's not necessary to sharing the gospel through the social media. Sometimes they say, what is the first mistake? You send me every day, so what is your opinion about how to share the gospel? Is it necessary or It can be just my daily life. for sharing, especially in social media? Right, good evening everyone. Selamat malam semuanya. Thank you. This is probably the best time of worship. Ini mungkin adalah waktu terbaik untuk This is my beribadah. favorite time of worship, question and answers. Ini waktu favorit saya dalam tanya jawab. And I really enjoy it, so thank you. Thank Saya you. sangat for this. menikmatinya. Terima kasih. Well, before anything, we're going to pray because I don't have the answers. God does. So we will pray that God will answer us. Let's Sebelum pray. kita lanjut, kita akan berdoa karena Tuhan yang akan jawab. Dear Father, we thank you for this gift. Bapak kekasih, terima kasih untuk pemberian ini. This can be a fun time with Jesus. Ini merupakan waktu yang sangat
senang bersama Yesus. For as our doubts are settled, Untuk menyelesaikan semua keraguan-keraguan kami, as our unclearness is taken away, dan ketika ketidakjelasan diangkat, as you become the answers to our questions, dan saat Engkau satu-satunya menjadi jawaban dari semua pertanyaan this kami. will be a joyful time. Sungguh ini menjadi suatu waktu yang sangat bergembira. So please, dear God, Tolonglah ya Tuhan. take charge of our lives. Kiranya Engkau yang mengambil alih kehidupan kami. We praise Thee. Kami memuji Engkau. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Should we share about Jesus on social media? Apakah harus kita membagikan Yesus melalui media sosial? I don't believe Indonesia is immune to this, so I am going to raise this subject up before you. Saya juga percaya bahwa Indonesia tidak kebal terhadap hal ini, jadi saya akan berbagi tentang hal ini. Around the world, the LGBTQRST, however many movement that is gaining a lot of popularity. Di dunia sekarang LGBTQ dan selanjutnya itu semakin populer. It's shocking to see today in media Sangat mengejutkan melihat di media that people openly come and declare who they are. bahwa orang-orang lebih terbuka untuk mendeklar diri mereka siapa sebenarnya mereka. They'll tell you if they're transgender. Mereka akan bilang terang-terangan bahwa saya ini transgender. They'll tell you if they're gender fluid. Mereka akan mengaku kalau mereka gender fluid, bisa kesana kemari, laki-laki perempuan. They will tell you if they're bisexual or just openly sexual. It doesn't matter. Mereka akan terang-terangan kita boleh dengan laki-laki, perempuan, ganti-ganti dan so ganti atau bagaimana. Mereka lebih terbuka. So here's what I find strange. Ini yang saya temukan aneh. That we're probably the only ones who are uncomfortable to tell the world who we are. Justru kelihatannya kita yang mau terbuka. Kita ini yang mau terbuka, tidak mau terbuka kepada. Did you understand dunia. what I just said? Apa bisa dimengerti apa yang Someone dimaksud? puts it very beautifully. Ada yang menjelaskan ini dengan lebih indah. There's this term called coming out of the closet, if you've heard that term. Ada istilah yang menjelaskan tentang keluar dari tempat penyimpanan atau People kloset. will say, I was secretly gay, but now I've come out of the closet, I'm in the open and I'm gay, and I don't care what everyone Jadi thinks. istilah itu adalah istilah ketika orang yang dulunya sembunyi-sembunyi, misalnya dia homo atau gay, tapi sekarang dia keluar dan bilang, saat ini saya out of the closet, keluar ini kita. So the world today is coming out of the closet and telling everyone who they are unashamedly. Sekarang orang-orang di dunia keluar semua untuk bilang, ini saya. So someone said the world has come out of the closet. Dan orang-orang bilang sementara dunia ini sementara keluar menunjukkan jati dirinya, except Seventh-day Adventists. Kecuali orang-orang Advent. We're the only ones who still want to be secretly Adventist. Kita yang justru bersembunyi-sembunyi mau mengaku bahwa kita ini We're Advent. too ashamed to tell the world we're Seventh-day Kita Adventist. malu bilang bahwa saya Advent. You live in a country that's predominantly Islamic. Kita hidup di mayoritas Islam di Have negara you kita. ever seen a Muslim person ashamed of Prophet Muhammad? Pernahkah teman-teman melihat ada orang Muslim yang malu dengan Nabi Muhammad? Have you ever seen them ashamed? Pernah lihat mereka malu? Why are we so ashamed about Sister White? Kenapa kita malu dengan Nabi kita yaitu Ellen White? Some people will tell you, when you share with them, don't bring up Sister White. Kalau kita mau berbagi, orang-orang bilang nggak usah pakai kutipan Ron Buat. What? Kenapa? So we're the only ones who are ashamed of the truth. Kita satu-satunya justru yang malu dengan kebenaran. Everyone is unashamedly telling the world who they are, even though it's wicked. Yang lain sementara berani dan juga tidak malu, meskipun itu fasik. And we have the truth and righteousness and we're ashamed. Sementara kita mempunyai kebenaran, kita yang malu. How do you think God feels? Kira-kira bagaimana perasaan Tuhan? How do you think God feels when we're the only ones who want to be secretly Adventist? Kira-kira bagaimana perasaan Tuhan ketika kita hanya sembunyi-sembunyi menjadi orang? So, I believe it is time to come out of the closet. Jadi mungkin saat ini kita Adventist yang harus come out of closet, keluar menunjukkan jati. Are you doing something wrong by being an Adventist? Apakah ada yang salah kalau orang menjadi orang Advent? I think we're ashamed because we're afraid maybe we'll be unpopular. Mungkin kita malu karena itu tidak populer. I think some are ashamed to mention it because they may not be able to defend their faith.
Ada mungkin yang malu karena orang akan tanya-tanya dan mampu jawab, belum punya iman. I don't want to tell them I'm Adventist. Saya tidak mau bilang kalau saya Because Advent. if they ask questions on the Sabbath, I won't be able to prove it Karena from the orang-orang akan Bible. tanya hari Sabat dan saya tidak tahu mau jawab apa. I don't want to tell them that I believe that when you die, you are just in your grave. Kita tidak mau untuk bilang, saya percaya sebenarnya kalau ada orang meninggal, dia Because hanya istirahat di if they kubur. ask, I only know one text, the dead know nothing. Karena kalau mereka mau tanya, kita cuma tahu ya orang mati tidak tahu apa-apa. So where is the problem? Jadi masalahnya ada di mana? The problem is that we have not studied to show ourselves. Ya karena mungkin kita tidak mempelajari bagaimana seharusnya kita menunjukkan kita punya. If you studied, jika kita belajar, you wouldn't be ashamed. Kita tidak akan malu-malu untuk keluar. If we took time, jika kita mengambil waktu to love God, untuk mengasihi Tuhan. and when you love someone, Dan ketika kita mengasihi you seseorang, do anything to get to know them. kita akan melakukan apapun untuk mengetahui orang. You do anything and everything to get to know them. Kita akan melakukan apapun, apa saja untuk mengetahuinya. My teacher in college used to say, Guru saya di universitas pernah berkata, if you know what you want to learn, karena kalau engkau tahu apa yang engkau pelajari, you'll find a way to learn it. kamu pasti akan mendapatkan jalan bagaimana untuk mempelajari. Is that true? Apakah itu benar? When you guys buy a new cell phone, Ketika kita beli HP baru, do you initially know how to use it? apakah kita so tahu mau pakai itu gimana? Maybe not everything. Ya mungkin kita nak tahu semua. Then again, we live in a very different world. Nowadays, even before you buy something, you've done so much research. By the time you get it, you know it inside out without even having used it before. Biasanya kita yang hidup di sekarang ini, biasanya kita akan cari tahu dulu apa yang orang mau beli, DP spesifikasi dan semuanya, dan kita akan pelajari. You go through, like you said, all the specifications. You've already researched it online. Kita akan riset itu sebelum kita beli lewat online. You've watched many review videos on the product. Kita akan cek dia punya video review. Because that's how much love you have for the object. Karena orang suka sekali apa yang orang mau beli itu. When you love, ketika kita menyukai, mengasihi sesuatu, you'll do everything to get to know the kita person. akan melakukan apapun untuk mengetahuinya. Our lack of Bible study Kita punya Bible study, pembelajaran Alkitab yang kurang, is an evidence of our lack of love. itu adalah bukti dari kita punya kasih justru yang kurang. And by the way, friends, when you love someone, Dan ngomong-ngomong, ketika kita mengasihi seseorang, you don't hide it. kita nak sembunyi-sembunyi. Let me say it another way. Mari saya katakan dengan hal When you yang lain. love someone, Ketika kita mengasihi seseorang, you can't hide it. kita tidak bisa untuk menyembunyikannya. It shows. Itu akan terwujud. The world can tell something is different Dan orang dunia pun akan lihat, ada yang lain dengan orang ini. because you love. Karena sedang jatuh cinta. And that's the problem. Dan itulah menjadi masalah. So should we share Jesus on social media? Apakah kita akan membagikan Yesus lewat sosial media? Let me put it this way. Mari saya taruh dengan hal ini. If you do use social media, Jika kita menggunakan sosial media, and if you know how to use it responsibly, dan kalau kita tahu untuk menggunakannya dengan bertanggung jawab, then use it only to share Jesus. dan maka gunakanlah itu untuk membagikan Yesus. Was that clear enough? Bisa, Mira? Apakah jelas? No, I'm not done yet, I think. no. I'm just... Apakah sudah jelas, teman-teman? Sorry. No. If you share, Jika Anda berbagi, make sure you use social media only to share Jesus. maka pastikanlah kita pakai itu untuk membagikan Yesus, hanya untuk bagikan. Now, the reason why I say that also Alasan kenapa saya katakan ini juga adalah is because actually everyone who's been exposed to social media, you'll have a hard time sticking to focus. karena sudah terlalu banyak yang menggunakan sosial media, jadi kita susah fokus untuk satu hal. Because what happens is you may post a Bible text, Karena mungkin kita post ayat Alkitab, and then you scroll and find there's another post. dan kita scroll, ada post yang lain. That's interesting. Itu menarik, You scroll a little bit, dan kita scroll lagi, there's another post. ada post yang lain. And just a little bit scroll, Kita scroll lagi ke bawah, there's another post. ada post yang lain lagi. And 2 hours later, Dan 2 jam kemudian, 2 hours later, 2 jam kemudian, you have watched all those posts. orang
Kita sudah lihat semua itu post. And you don't realize dan kita tidak sadar. you've literally been scrolling for 2 hours. Kita sudah pakai 2 jam itu hanya untuk scrolling. So here's my honest advice. Ini adalah saran saya yang jujur. Social media has that pull to it. Excuse me? It has a pull. It has an attraction to it. Sosial media itu mempunyai tarikan untuk hal-hal seperti If you know that's going to be a challenge, if you know that is a challenge to you, kalau itu menjadi tantangan bagi kita, please don't try to be Superman. jangan kita coba jadi Superman. Be honest with yourself. Jujurlah dengan diri sendiri. If you know that's my weakness, I'm not going to go there. Kalau kita tahu, oh kita pakai kelemahan ini, maka jangan. Is this making sense? Apakah masuk akal? If you realize I have a weakness, this happens to me again and again, so I should not be there. Kalau kita sadar bahwa ini selalu terjadi kepada saya, bahwa ya jangan kita ke situ. So my honest suggestion would be, if you struggle, then don't use social media. Jadi saran saya adalah kalau kita masih sangat bergumul, maka lebih baik kita tidak menggunakan. It's that simple. Itu sesimpel itu. But if you know that's not something that is a weakness to you, Tapi kalau kita tahu bahwa saya tidak memiliki kelemahan di situ, if you know you can post, check if someone has responded to that and leave, jika saya tahu saya hanya akan post, cek dan tidak akan scroll lagi, then by all means engage in social media evangelism. maka silakan gunakan itu sebagai alat penginjilan. So there is everything right with social media evangelism if you do it responsibly under the guidance of the Holy Spirit. Maka ada hal-hal yang baik lewat sosial media jika kita gunakan secara bertanggung jawab di bawah tuntunan Roh Kudus. A friend of mine was contacted by a young lady in India. Sahabat saya dihubungi oleh seorang pemudi dari India. She had struggles growing up with her own parents. Dia bergumul untuk bertumbuh dengan orang tuanya sendiri. And my friend, being older in age, she looked up to him as her father. Sahabat saya yang lebih tua dianggap sebagai dia punya sosok papa. They started conversing. Mereka mulai bercakap. My friend was coming to India, so he told her, I'm coming to India to visit. Sampai teman saya untuk datang ke India untuk mau mengunjungi. And the story progressed. Him and I got to visit her family. Dan akhirnya Brother Ronald bersama dengan temannya itu pergi untuk ke rumah perempuan itu. I was able to sit with her father-in-law, give him a Bible study on the Sabbath. Dan akhirnya Brother Ronald duduk dengan orang tua dari perempuan itu untuk memberikan kebenaran hari Sabat. Got to share with the family. Berbagi dengan keluarganya. Today there's a congregation there by God's grace. Dan dengan kasih karunia Tuhan, sekarang perempuan itu di tempat itu sudah ada jemaat. Because of a contact on social media. Cuma karena ketemu di sosial media. So if our heart is surrendered to God, jika hati kita diserahkan kepada Tuhan, what we have can also be used for God's glory. Apapun yang kita punya, termasuk sosial media, bisa digunakan untuk pelayanan. So that's what I would say. Itulah jawaban saya. Now we're done. Okay. So we continue the questions with ya karena berhubungan dengan pelayanan digital ya, jadi digital missionary. Mungkin the next question is how we can see the impact, like what's the what if I start to be a missionary in become a digital missionary. So your question is, what is the impact? What we should do with it, yeah. Or what we should do with it? I will translate in Indonesia first. Sure, please. Jadi kalau Kak Triti punya pertanyaan, kalau begitu dampaknya apa nanti ketika kita menjadi digital missionary? Or? Or would you mind elaborating the activity of a missionary, digital missionary? All right. So, well, I think that goes to first defining what is a missionary. Nah, sekarang kita mau lihat apa sebenarnya definisi missionaries. That's someone who's following the mission of Jesus. Missionaries adalah seorang yang mengikuti misi Yesus. What is the mission of Jesus? Misinya Yesus apa kalau begitu? To tell the world. Untuk memberitakan kepada dunia the good news of Jesus. Tentang kabar baik Yesus. To prepare the world for the second coming of Jesus. Menyiapkan dunia ini untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. If you're not a missionary at heart,
Kalau kita tidak sungguh-sungguh menjadi misioneri, it doesn't matter if you become a digital or an analog missionary. tidak peduli orang mau digital atau analog yang tradisional. If your heart is not involved in mission, Kalau memang orang punya hati ini bukan orang misionaris, then you don't know what you're doing. maka sebenarnya orang nggak tahu apa yang kita mau buat. So the place we start is to assess our hearts. Do I know what being missionary is? Jadi yang pertama yang harus kita cek adalah kita punya hati. Apakah kita tahu sebenarnya misionaris itu seperti apa? So let me put it this way. If your heart is driven for mission, Kalau memang hati kita didorong oleh karena misi ini, honestly, you will be telling me what you're planning to do. sejujurnya kita akan bisa mengatakan apa yang akan kita lakukan. Because that's how excited you are to tell others about Jesus. Karena begitu begitu bergairahnya kita untuk menyatakan kabar itu kepada orang In lain. Jeremiah 20 and verse 9, Dalam Yeremia 20 ayat 9, Jeremiah says, Lord, your word is like fire shut up in my bones. Yeremia berkata bahwa Tuhan, firman-Mu katanya itu seperti api dalam tulang-tulangku. He says, I am tired of keeping quiet. Yeremia bilang, saya lelah untuk diam, untuk I berdiam. have to tell someone about it. Justru saya harus keluarkan itu supaya memberitakan kepada orang lain. That's the spirit of mission. Itu adalah roh dari misi atau And misioneri. you cannot fake this. Dan kita nggak bisa backing ini perasaan ini. This is the result of your heart being filled with God's word. Inilah hasilnya ketika hati kita dipenuhi, diisi oleh firman And Tuhan. honestly, you just can't keep quiet. You have to tell someone about Jesus. Dan memang kalau misi ini memenuhi, kita tidak akan bisa diam. Kita akan pasti mau cari bagaimana supaya kita bisa bilang kepada So orang when lain. you're on a digital platform, Jadi kalau kita ada di platform digital, you, for instance, at Adventist World Radio, we've got a whole series of an evangelistic series. sebagai contoh di Adventist World Radio ada seri tentang penginjilan. And what you do is initially you send a snippet of the first message to your friend. Dan yang kita lakukan adalah hanya cuma untuk mengirimkan itu sepotong sekecil saja, tidak lama kepada sahabat. Like a 5-minute audio clip. Jadi cuma audio clip 5 menit. And if they're interested and they respond back, then you send them the second part and the third part. Dan kalau ada yang tertarik, maka mereka akan respon dan kita akan kirim dia punya part selanjutnya. That way there's a back and forth, and with each part you can actually discuss also what they've learned. If they have questions, you can settle it just for that small section of the message. Dengan cara itu, maka ketika ada feedback, ketika ada respons dari kedua belah pihak, orang akan saling bertanya apa dan kita boleh bantu orang yang bertanya So tersebut. let's say it's a 30-minute message. Contohnya ada khotbah 30 menit. You could divide into 3 parts. Kita bagi itu menjadi 3 bagian. 10 minutes each. Setiap bagian 10 menit. And send it to the person. Dan mulai kirim kepada And when they orang-orang. respond back asking for more, then you can send them the next. Kalau mereka mulai ada tertarik, ada yang respon, maka kita boleh kirim part selanjutnya. So that is sort of how you sending out these messages would work. Jadi itu kira-kira yang kita boleh lakukan untuk mengirimkan pesan-pesan ini. But before any of this, Tapi sebelum ini, you have to pray kita harus berdoa and ask God, dan bertanya kepada Tuhan, who needs this message? siapa yang butuh pesan ini akan saya kirim? Who should I send this to? Kepada siapa saya harus kirim ini pesan? And I need to befriend people so that I can come to a level of friendship where I can share this with them. Dan saya harus bersahabat dengan orang-orang agar supaya ketika membagikan firman ini saya sudah mempunyai jalinan pertemanan yang baik. This is what I mean. Ini maksud saya. If your friends know you to be a very worldly person, Kalau orang punya teman tahu orang ini orang duniawi sekali, and all of a sudden you send them a sermon, dan tiba-tiba seorang kirim khotbah, what are you expecting from them? kira-kira apa yang kita harapkan? They'd be like, are you okay? Did someone steal your phone? Is someone else Udah, texting you from sudah your phone? pabajak na PHP ini. My point is, send out a clear message to the world as to who you are. Poin saya adalah mari kita bagikan kepada dunia tentang apa yang sebenarnya kita kerjakan. Live honestly with Jesus. Hiduplah secara jujur bersama dengan Tuhan. And pray for God to possess your heart so that your whole being reflects Him. Kita berdoa supaya memang Tuhan memenuhi hati kita sehingga
kita punya hidup bisa memantulkan so that Yesus. everything you do magnifies Jesus. Dan apapun yang kita lakukan untuk meninggikan Yesus. I'll share with you something, and this is not for my glory. I'm sharing you about the impact you can have on friends. Saya ingin berbagi tentang cerita saya, dan ini bukan untuk saya makan puji, tapi ini cerita supaya kita boleh tahu dampak kepada I was on a teman-teman kita. mission trip with friends, Saya ada dalam perjalanan mission trip dengan sahabat-sahabat, and we were sleeping in a church. dan kita tidur di gereja. That was the place given to us. The balcony was given to us for the church to sleep in. Kita tidur di balkon gereja. The next day, my friend told me, Besok teman saya bilang, says this child wanted to wake up at night ada anak-anak yang bangun pada malam-malam and watch you sleep. dan lihat-lihat Bro Ronald sementara tidur. This friend of ours wanted to know, is there something special about the way you sleep? Teman-temannya bertanya, apakah ada yang spesial dari cara beliau tidur? Maybe there's a spiritual way to sleep. Mungkin ada cara rohani untuk tidur. Maybe there's something special and that's how you receive this inspiration to share. Mungkin ada yang spesial sehingga menerima inspirasi yang akan dibagikan oleh Bro Ronald. This is an example of the impact you can have on friends. Ini adalah dampak bagaimana kita akan ini adalah contoh bagaimana dampak kepada sahabat-sahabat kita. I have a high school friend. Saya punya teman SMA. In other which means we are friends since high school. Ya, maksudnya berteman sejak SMA. Today he's married and he has a very beautiful young daughter. Saat ini dia sudah menikah dan mempunyai putri yang cantik. She just turned 1 recently. Dia baru umur 1 tahun, barusan. And he says to his daughter, dan dia bilang kepada she's 1 years old. Dia umur 1 tahun. Says to his daughter, oh, you'll be going to uncle for Bible studies. Kamu akan pergi ke uncle, ke paman untuk belajar Alkitab. By the way, there's another friend of mine. Ada juga teman saya yang lain. Who has also a young daughter. Yang mempunyai putri yang masih kecil. Just a wonderful family. Keluarga yang luar biasa. And it's a blessing to be able to share with them and have the young daughter, and they have a much younger boy, to join and receive. Dan Brother Ronald berbagi bersama mereka, dan sementara berbagi mereka juga punya anak-anak yang mengikuti sharing mereka. People should know who you are. Orang-orang harus tahu dulu siapa kita. And many friends will make fun of you, even especially when you're in college. Many friends will make fun of you for being spiritual. Bahkan apalagi kita yang sementara kuliah, banyak orang yang akan tertawa-tertawa akan kalau orang kata terlalu rohani. And that's okay. Dan that's okay. Because I'll tell you why. Saya ingin mengatakannya kenapa? When those friends will get into trouble, karena ketika mereka dalam masalah, trust me, they'll come to you and ask you to pray for them. Percayalah, yang dorang mau cari adalah tuh orang-orang rohani yang dorang pikir. It's the truth. Itu kebenarannya. They laugh at you. Pertama mereka tertawa, but they recognize what God is doing in your life. Akhirnya mereka akan menyadari apa yang sementara Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. And they'll know that when they're in trouble, there is a friend I know in college or in school or at work who I can ask to pray Ketika for. mereka dalam masalah, mereka akan ingat teman saya yang rohani itu waktu di sekolah, di kuliah itu siapa, dan mereka akan coba cari. And if you're very worldly, kalau kita duniawi, don't be ashamed to choose Jesus all the way today. Jangan malu untuk pilih Yesus sekarang. Because let me tell you, your changed life will be your greatest testimony. Karena justru kalau mereka tahu kita adalah duniawi dan kita bisa diubahkan, justru itu adalah kesaksian bagi orang lain. My same high school friend, teman SMA saya yang tadi, and I will embarrass myself by saying this, but I will say it. Brother Ronald katanya akan malu untuk share ini. Several years ago he told me, beberapa tahun lalu dia katakan kepada he saya, says, when you were in high school, dia bilang, Brother Robin, waktu kamu masih SMA, you were a crook. Kamu itu preman. But now I have respect for you. Tapi sekarang justru saya menghormati Anda. That is only what God can do. Itulah yang Tuhan bisa lakukan. You can't do that to yourself. Itu kita tidak bisa lakukan pada Only diri kita. God can change. Hanya Tuhan yang bisa mengubah So diri kita. don't be ashamed to choose God now. Jadi jangan kita malu untuk memilih Yesus sekarang. And then the doors will open to share Him in many ways. Dan maka akan terbuka itu untuk melayani Tuhan dalam banyak hal. Honestly, you'll be sharing Him without knowing it. Dan tanpa kita sadari, mungkin nanti kita akan berbagi tanpa kita sadari tentang Yesus. And that's true. Dan itu benar. There'll be things you'll be doing without an intention to share, but people will be viewing your life and being impacted by it. Bahkan rutinitas kita mungkin yang kita lakukan tanpa ada intensi untuk
berbagi, justru orang akan lihat itu sebagai suatu pesan. So the digital world is just one medium. Your life bears a powerful testimony. Dunia digital hanya salah satu medium, tapi hidup kita justru adalah kesaksian yang sangat berkuasa. So there's a little bit of that. That went far away from our question. But yes. Itulah jawabannya, Titi. Training. Okay. Now, I'll have to be very clear on that. I don't know the exact time period. Sebenarnya saya tidak tahu kenapa harus 1 tahun. I said 1 year because that's a time period you could dedicate to doing God's work. Jadi 1 tahun itu adalah yang kita boleh dedikasikan untuk I pelayanan still ini. have to get you the information on how long the training is. Saya harus pastikan berapa lama sebenarnya yang untuk digunakan dalam But training. my point there was you could commit yourself to being either a full-time evangelist for the rest of your life. Tapi tujuan saya, apakah Anda ingin untuk pakai seumur hidup untuk evangelism ini? Or maybe you're already employed at work or you're in college and you want to give 1 year of your life right now to God. Atau mungkin bagi yang berkuliah atau yang bekerja ingin untuk pakai 1 tahun ini untuk Or melayani 6 Tuhan. months or 2 years, whatever God impresses. Atau 6 bulan atau 2 tahun, terserah apa yang Tuhan kesankan dalam hati kita. Now the training would involve a lot of things. It would be, of course, they probably will be giving you Bible studies. Ya, termasuk di dalam itu ada Bible study. You'll be on the phone answering phone calls. Bagaimana cara menjawab telepon? So you will know how to respond. For instance, when someone calls saying, I'm going to commit suicide. Jadi kita akan belajar merespon, seperti contoh tiba-tiba ada orang bilang kita mau kantong diri. What do you say? Apa yang kita akan bilang? And if you don't have the Bible ready with you, if you don't know what to say, if you're not trained to do it, that can be a challenging experience. Kalau kita tidak training, kita tidak tahu ayat Alkitab dan kita tidak tahu bagaimana untuk menjawabnya, Somebody will jadi call masalah. you and tell you, hey, I was just told the heaven is not real. Dan tiba-tiba ada orang menelpon saya dan bilang, saya baru habis mencuri dan surga tidak ada. What are you going to tell them? Apa yang akan kita bilang kepada You know, mereka? I'll ask my pastor and call you back. Oh, saya tanya dulu Pak kita pendeta kok kita telepon balik. You can't do that. Kita tidak bisa katakan hal itu. So you'll have to be studying for yourself to be able to answer such questions on the spot. Maka kita harus belajar dulu untuk bisa menjawab hal-hal tersebut di And telepon. answer it as concise as possible because someone may be in a rush, they just want to get a quick answer, but you are to be ready to know what to say. Dan kita juga belajar bagaimana untuk menjawab sesingkat atau setepat mungkin untuk waktu yang singkat agar supaya mereka mungkin buru-buru untuk cari jawaban. Now, this is important also because this is an area of evangelism that is not very much explored by our church. Kenapa ini penting? Karena ini adalah salah satu area yang belum terlalu banyak dijajaki oleh kita punya gereja. And you all are very creative with the digital world. Dan teman-teman semua sangat kreatif dengan dunia digital. So pray how God can use your talents in this area to be able to impact others for eternity. Jadi berdoalah agar supaya Tuhan bisa menggunakan kita punya kreativitas ini untuk menjadi dampak yang positif bagi teman-teman di media, di digital. So there. Ya, kira-kira seperti itu. Pertanyaan yang lain? Apa ada yang punya pertanyaan lain? Silakan. Ya. Brother Anggi. Betul? Oke. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih, Sir Ronald. You can just call me brother. Brother is fine. Sir sounds very old. Yes. Pertanyaannya yang kalau tidak salah pelajaran yang terakhir tadi itu mengatakan tugas kita menyampaikan kepada orang lain tentang Injil. Dan sama seperti cerita Yosua ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Ada yang sudah sempat menyeberangi dan ada yang masih di belakang. Dan tadi disampaikan kita harus menyampaikan kepada mereka ulang-ulang. Dan itu ada juga perumpamaan tentang hamba yang mengetahui kehendak tuannya
namun tidak melakukannya akan lebih banyak dipukul daripada hamba yang tidak tahu. Nah, kemudian pertanyaannya begini, ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyampaikan akan firman Tuhan, pergi ke kota-kota, dan di situ dikatakan kebaskanlah kakimu di kota yang mereka pergi kalau kota itu tidak menerima mereka. Nah, yang pertanyaannya, apakah kita harus ulang-ulang sopigi atau sama seperti dengan murid Tuhan Yesus terang so bilang oke, so sudah, yang penting sudah terang so bilang itu DP firman itu. Mungkin bisa ditranslate dan Okay, so the question is about your last plenary, that we should evangelize to everyone, and we should do it again and again until they receive. But in the story of Jesus, when Jesus sent the disciple, he said, if you already remind them and they don't receive, just leave it then. So which one is? That's a very good question, by the way. Pertanyaan yang sangat bagus. So when we do share the gospel with someone, ketika kita berbagi Injil dengan and seorang, they show an opposition, dan mereka menunjukkan penolakan, what do we do? Apa yang akan kita lakukan? Do we say, okay, I've done my part, I'm going to wash my hands and walk away? Apakah kita berkata, oke, saya sudah menginjil, saya akan cuci tangan dan pergi? Sometimes people may show a rejection. Kadang-kadang memang orang akan menunjukkan penolakan. And we want to understand what the rejection is about. Dan kita mau untuk mengerti apa sebenarnya penolakan itu. Oftentimes we view things from a surface perspective. Seringkali kita hanya lihat di dalam permukaannya saja. And we may come to a conclusion. Lalu kita membuat kesimpulan. Some people you will encounter when you speak to them very politely. Beberapa orang yang akan kita ketemui, mereka akan berbicara dengan They sopan. respond very rudely to you. Justru mereka akan merespon And you sangat jahat. You make up your mind, this person is rude, I cannot work with them, I cannot tell them anything about Sehingga God. kita langsung ambil kesimpulan, oh ini orang ini jahat. What you did was you judged the rudeness, you never took the time to appreciate what caused that rudeness. Ketika kita lakukan itu, maka kita sudah menjudge dia hanya oleh karena permukaannya, tapi kita tidak tahu sebenarnya dia menolak karena apa. A friend of mine in the Middle East, salah satu teman saya di Timur Tengah, he was, I guess, he worked as an accountant or an auditor type of a situation, and he was at this company. Dia di suatu perusahaan mungkin sebagai auditor. And he was being very kind, I guess, to one of the people there. Dan dia sangat baik kepada orang-orang di sana. And he just kept coming back with a lot of hostility, a lot of sort of frustrated anger. Dan selalu dia kalau kembali dia justru membawa dengan banyak kemarahan. And it's incredible that even though this brother was being dealt with so harshly, he always responded very kindly. Meskipun dia banyak kemarahan dan hal-hal buruk ini, tetapi ketika ada orang berbicara, dia selalu senyum-senyum. And then he was able to get his contact information. He texted him saying, I'm praying for you. Dan sekalipun seperti itu, dia mendapatkan mereka punya kontak dan dia teks kepada orang-orang tersebut dan bilang, saya mendoakan kalian. Several years ago, I had the privilege to sit in the office of that gentleman, and he's sharing about the struggles of his life and his marriage and his child. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke kantornya dan akhirnya dia berbagi dengan saya bagaimana dia punya pergumulan, keluarga, istri dan anak-anak. And we got to that point to be able to minister to him in that manner because the friend who I'm referring to did not judge his rudeness. He sensed, as the Spirit gave him direction, that there's something deeper that's not right. Jadi dia berkata tentang hal itu dan akhirnya kami mulai mengetahui karena tidak melihat hanya dari permukaan, tapi mungkin mulai merasakan bahwa mungkin ada sesuatu ini yang menyebabkan dia punya He penolakan. only found out later on that this person he was ministering to, his wife had, in a sense, kidnapped their son and left her husband and walked away. Jadi akhirnya mereka ketahui orang yang dia layani itu, temannya layani itu, justru istrinya menculik mereka punya anak laki-laki dan kasih tinggal dia punya suami. And now he was spending every hard-earned money of his trying to go visit the son who was now in a different country. Dan sekarang dia punya uang banyak habis karena keluarkan untuk mengunjungi dia punya anak yang diculik tadi. He was making all the money that he was making, he was spending it on trying to go and visit his son, trying to spend time with his son.
and run a court case to try to win the son back. Dia punya uang habis karena anaknya ada di luar negeri, dia harus keluar dan bayar tiket, bayar juga pengadilan untuk mau tarik ulang dia punya anak. So with all of this going on in his mind is why he was so frustrated and agitated and angry when he responded. Jadi ketika hal-hal ini ada dalam pikirannya, ternyata itulah yang menyebabkan kenapa ketika teman dari Bro Ronald ini mengunjungi dia mulai marah-marah. So yes, there comes a point when the Spirit makes you sensitive to the reality that now you've done everything to minister to this person, move on. Memang ada waktu-waktu khusus ketika roh akan berbicara bahwa mungkin ketika kalian sudah berulang-ulang sudah cukup dan mungkin kalian akan pindah ke But orang it lain. has to be the direction of God, not your own thinking. Tapi itu harus petunjuk Tuhan, bukan keputusan kita bahwa oh sudah cukup. Honestly, if I was in my friend's place, I don't think I would have ever ministered to that person. Kalau saya yang ada di posisi teman saya tadi yang menginjili teman yang marah-marah itu, mungkin saya langsung akan pindah. If he's so rude, I don't want to spend time with someone. Karena dia sangat kasar, maka saya tidak ingin untuk bersama-sama But the dengannya. Spirit enabled him to see there's a deeper problem. Tapi sebenarnya roh sementara bekerja pada teman Bro Ronald Robin bahwa orang yang tadi itu sebenarnya dia punya masalah yang lain. Friends, you have no idea how much people suffer. Teman-teman, kita mungkin tidak mengetahui bahwa orang-orang sementara menderita yang kita tidak pernah sadari. And especially if you're in college or high school, you may not appreciate the darkness that people in just everyday life face. Apalagi kalau kita ada di kuliah, di SMA, mungkin kita tidak terlalu menghargai sebenarnya orang itu ada bergumul apa dia. So yes, there will come a time when God will direct you, okay, you've done your part, now go on. Dan memang akan ada waktu ketika Tuhan yang akan menginstruksikan kita bahwa sudah cukup untuk menginjili ini dan kalian harus. But remember that God decides, we don't get to decide that. Tapi harus ingat itu keputusan Tuhan, bukan kita punya keputusan untuk stop. We don't say, oh, I've done my part, I've shared the message, I'm going. Bukan kita katakan, oke, saya sudah menginjil, sekarang saya akan pergi. In fact, Sister White points out there are some people who will never be won to the gospel until you personally minister to them. Bahkan Ellen White berkata bahwa tidak ada beberapa orang yang tidak akan dimenangkan kecuali kita pergi secara pribadi untuk orang tersebut. Did you also know she says some people will not listen to your message because of what you're wearing? Bahkan ada yang berkata bahwa ada orang yang akan menolak pesan pekabaran dari Anda karena kalian punya pakaian. She says that. Itu dikatakan oleh She says some ministers Ellen White. stand on the pulpit and their hair looks like they've never seen a comb. That's what she says. I'm not saying that. That's what she says. I may paraphrase there. Yes. But that's what she says. Their hair looks like they've never seen a comb. Bahkan dia katakan ada beberapa pengkhotbah atau pelayan Tuhan yang berdiri di mimbar dan mereka punya rambut terlihat tidak pernah sisir. Which does not mean you need to have expensive clothing. Bukan berarti kita harus punya pakaian yang mahal. You need to be clean and neat. Kita harus terlihat bersih dan rapih. Because God is who you are representing to this person. Karena Allah itu adalah siapa yang kita representasikan kepada orang yang melihat kepada So make kita. sure there's nothing about you that discourages the person. Jadi kita harus pastikan jangan sampai ada hal dari kita yang justru melemahkan orang yang sementara kita So layani. those are a few thoughts there. Ya, itu kira-kira yang boleh sampaikan. Jadi intinya waktunya itu Tuhan akan tentukan untuk kapan kita harus berhenti menginjili ini, tapi bukan kita yang putuskan. Praise the Lord. Terima kasih. Ada satu lagi? Oh, Leon? Oh, mau bertanya atau siapa tadi? Oh, someone else? Oh, Sure, sorry, please. Lala, maaf. Please. Kita lihat ke sana ternyata. Give her the mic. Silakan. Thank you for the opportunity. So, my question is, sometimes I'm a very straightforward person, so I like to say the message very straightforward, and then maybe my friends they get discouraged. So how can I approach them in a better way? Praise the Lord. Bagaimana mau dekati kalau kita lain kali terlalu belak-belakan kepada teman-teman? Mungkin ada cara-cara. Did you get her question? Yes. I was visiting a friend of mine. Saya mengunjungi sahabat saya. And he sat me down. Dan dia membuat saya sedih. And he said, brother, my wife was telling me. Karena dia bilang, when you preach, bro, teman saya berkata ketika engkau
berkhotbah, it's like you have an automatic machine gun. Katanya seperti ada pistol otomatis. And you're just shooting people down. Dan katanya sama dengan tembak-tembak orang. And your friend Brother Ronald is also sharing, and he's speaking pretty straight. Dan juga temanmu yang berkhotbah juga sama belak-belakan. So why is it like it's not like a machine gun? Kenapa kata terlihat tidak seperti pistol? Now, sister, I completely resonate with you because I've had people say that to me. Ya, saya mungkin merasakan hal yang sama dengan sister ini karena orang bilang begitu juga sama Brother Ronald. Yeah, sometimes the message by its nature is very straight. Karena memang pada saat-saat tertentu memang pesan itu memang tajam. So, let me give you the two sides of the perspective. Saya akan berikan dua sudut pandang. Number one, if the Lord impresses you with a message, yang pertama adalah ketika Tuhan yang memberi kesan tentang pesan say itu, it exactly the Lord gave it to you. maka kita harus bilang apa yang Tuhan berikan itu. And recognize dan kita harus kenali that you're not accountable to anyone but to God if you do not give that message. Bahwa kita tidak bertanggung jawab kepada siapapun, tapi kita berhutang kepada Tuhan kalau kita tidak bilang. In the book Early Writing, Sister White describes her own experience. Ada pengalaman Ellen White di dalam buku tulisan-tulisan permulaan. She says God had told her to say something. Tuhan bilang bahwa dia harus mengatakan sesuatu. And she said, Lord, I can't say this. The people will be very upset. Lalu Ellen White bilang, aduh Tuhan, nggak bisa ini, orang-orang akan sedih. So she did not say it. Jadi Ellen White tidak katakan. And in vision, she is taken to the throne of God. Lalu di dalam khayalnya dia dibawa ke tahta surga. And she says she saw this frown on Jesus' face. Lalu dia lihat kesedihan atau suatu perubahan di wajah Yesus. He was upset that I did not say what he asked me to say. Yesus sedih karena saya tidak mengatakan apa yang dia kasih untuk dikatakan. And she says, I don't ever want to see that again. Dan dia katakan, saya tidak akan pernah lagi ingin melihat hal itu. She says, I told God, I will give it exactly the way you've given it to me. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau untuk mengatakan apapun yang engkau Some titipkan pada messages saya. will hurt no matter what. Karena memang beberapa pesan itu akan sakit. Apapun yang terjadi, memang pesan itu sakit. So that's one side. Itu di sisi yang lain. Don't adulterate the word of God. Dan di sisi yang lain adalah jangan kita mengotak-atik atau mengubah-ubah pesan Tuhan. At the same time, pada saat yang sama, when you share, ketika kita berbagi, people should know you love them. Orang-orang harus tahu bahwa kita berbagi itu karena kita sayang kepada mereka. In the book of Revelation, Jesus says, "Him whom I love, I rebuke." Di dalam buku Wahyu, Yesus berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. So before you share, jadi sebelum kita berbagi, inspect your heart. Cek dulu, periksa dulu kita punya hati. Is this coming from a heart of love or is this coming from a heart that wants to find fault? Apakah ini kita melakukan karena kita punya kasih atau karena kita cari-cari salah? If it is not from a heart of love, kalau bukan datang dari hati kasih, you want to keep this closed. Kita lebih baik tutup mulut. And pray to God. Dan berdoa kepada Tuhan. Give me love. Berikanlah saya cinta. Which really means give me yourself. Yang seperti mengatakan bahwa Tuhan berikanlah aku dirimu. So that when I say what you are asking me to say, supaya ketika aku mengatakan apa yang kau minta, it will come from a heart of love, not from a heart of condemnation. Itu akan keluar dari hati yang mengasihi, bukan untuk hati menghakimi. People should know that it's coming from a heart that loves and cares. Orang-orang harus mengetahui bahwa perkataan itu keluar dari hati yang mengasihi dan peduli. At the same time, pada waktu yang sama, when you're presenting a straight message, ketika kita sementara membawa pesan yang lurus, oftentimes we can preach a message, seringkali ketika kita mengkhotbahkan suatu pesan, and the message cuts and cuts and cuts and cuts. Lalu khotbah itu akan memotong. You pointed out all the faults. Kita bilang semua itu salah. But where's the solution? Tapi di mana solusinya? Every message, setiap pesan should have a solution. Harus ada solusi. Point out the evil. Kita harus tunjukkan itu kejahatan. And then point them to Jesus the solution. Setelah itu kita tunjukkan solusinya adalah Yesus. Talk about how Jesus can fix this.
Bicarakan bagaimana Yesus bisa memperbaiki kesalahan Sister itu. White says in every discourse, Ellen White bilang di setiap diskursus, in every message, di setiap pesan, you should always, a portion of the message should be dedicated to showing people a clear pathway to the throne of God. kita harus menunjukkan kepada orang-orang sekian porsi dari pesan itu jalan yang lurus untuk tahta Allah. In every message. Di setiap pesan, pekabaran. So it's important that while we point out the error, Jadi sangat penting ketika kita sementara menunjukkan kesalahan, that we point out the solution. pada saat yang sama kita juga harus tunjukkan solusi. Next, Selanjutnya, when you share, ketika kita berbagi, make sure pastikan you are not speaking in a personal condemnatory tone. jangan kita menggunakan nada yang menghakimi pribadi. Let the person know you're not preaching from a pedestal. Let the person know that you're no higher than them. Jangan biarkan orang itu untuk mengetahui bahwa kita itu bukan sementara ada di atas hakim yang sementara tunjuk-tunjuk kesalahan. Point out that we have all fallen short. Tunjukkan bahwa sama-sama kita mempunyai And we all kelemahan need God's grace. dan sama-sama kita butuh kasih karunia. They should know that you're speaking inclusively, not pointing me and putting me in a corner. Mereka harus tahu bahwa kita sementara berbicara untuk sehati sama-sama, bukan kita ada di sisi yang lain dan bilang-bilang dia punya salah. Lastly, Dan yang be very careful with your words. hati-hati dalam pemilihan kita punya It may kata-kata. sound okay in your head, Jika itu terdengar oke di dalam pikiran kita, that may not be how it is coming out of your mouth. itu mungkin tidak oke ketika keluar dari kita punya mulut. That old saying that says, sticks and stones may break my bones, but words may never hurt me. Pepatah tua mengatakan bahwa sticks and bones, Sticks and stones stick and stones, may break my bones, kayu ataupun batu bisa mematahkan tulangku, but words will never hurt me. tetapi perkataan tidak akan pernah That menyakiti saya. that is a false saying. Itu salah. Words hurt a lot. Justru kata-kata itu sangat menyakitkan. So be very careful Jadi hati-hati and be very prayerful. dan justru harus banyak berdoa. What words you're going to use Kata-kata apa yang akan kita gunakan as you point out and counsel someone who is in error. ketika kita sementara menasehati atau menunjukkan seseorang yang sementara dalam hal yang Very salah. prayerful work. Itu adalah hal yang butuh banyak doa. A very prayerful work. Justru harus banyak berdoa. So pray that the Spirit of God will prepare you and the person's heart to receive. Kita harus berdoa agar supaya roh boleh bekerja dalam hati saya dan hati teman yang akan saya tegur And untuk let menerima. me put it this way. Mari saya letakkan dalam hal ini. People will appreciate you for your honesty. Orang-orang akan menghargai kita ketika kita jujur. People will appreciate that you cared enough to tell them. Orang-orang justru akan menghargai ketika mereka tahu bahwa ternyata dia peduli sama saya. A friend of mine who's like a mother to me, Sahabat saya yang seperti mama saya, she said, you know, no one has ever told me that. dia katakan bahwa Brother Ronald, nggak ada orang lain yang pernah bilang itu sama saya. The situation was she's married to an unbeliever. Situasinya adalah dia menikah dengan tidak seiman. Husband stays in another country. Suaminya tinggal di negara yang lain. She stays in one country. Dia tinggal di negara yang lain. She has a very lucrative position where she was making good money. Dia tinggal di posisi yang bagus, banyak uang. Making a lot of money, a very well-paid position. Dibayar bagus, gaji bagus. And she was helping people in ministry. Dan dia menolong orang-orang dalam pelayanannya. And we were traveling once in an airplane going to minister to her sister's family, who is also married to an unbeliever. Dan waktu itu kita sementara dalam pesawat untuk mengunjungi keluarganya yang juga menikah dengan tidak seiman. As we were in the plane, di saat di pesawat, she was sitting right next to me. Dia duduk di samping saya. I said to her, I said, Auntie, saya bilang, Auntie, you need to quit your job and go be with your husband. Anda harus stop pekerjaan Anda dan pergi dengan she was shocked. Suami Anda, dan dia kaget. She said, nobody has said that to me.
Dia bilang, nggak ada orang pernah bilang itu sama saya. And then she says, but you know, this job I have, the money I make, I'm able to help others in ministry. Dia bilang, wah pekerjaan ini banyak uang dan uang itu saya pakai untuk How pelayanan. will I do that if I don't have this job? Bagaimana saya mau bantu orang kalau saya tidak punya pekerjaan ini? So I had to tell her, God knows how to take care of His people. Jadi saya harus bilang kepada teman saya bahwa justru Tuhan mengetahui bagaimana untuk merawat Your orang-orang. husband is an unbeliever. Suamimu adalah seorang yang tidak seiman. That's already a sin. Justru itu saja sudah dosa. And on top of that, you're not with him. Ditambah lagi, kalian tidak sama-sama. The only person of faith around him, closest to him, is not with him. Justru orang percaya yang harusnya paling dekat dengan dia, yaitu istrinya, tidak ada sama-sama. So how are you going to impact him? Jadi bagaimana Anda mau mempengaruhi menjadi Kristen? Time passed by. Waktu lewat. By God's grace, she quit her job and now stays with her husband. Dengan kasih karunia-Nya, sekarang dia berhenti dengan pekerjaan itu dan dia tinggal sama-sama dengan suaminya. Now we are happy saying amen. Kita senang dengan kata-kata amin. But she testifies how hard it is. Tapi sebenarnya dia bersaksi betapa sulitnya, how difficult it is. Betapa susah. So it's not all happy go flowing, no. Itu bukan hanya semua senang-senang saja. But she's appreciative that she took the decision and now recognizes if she would have delayed more, how much worse it would be. Tapi dia lebih menghargai ketika dia sudah melakukan ini, karena kalau dia tunda-tunda akan lebih besar lagi dia punya dampak. So sometimes not everyone will appreciate, but some will come up to you and tell you, I needed to hear that. Ya, kadang-kadang memang tidak ada yang menghargai, tapi pasti mereka akan bilang bahwa terima kasih apa yang engkau katakan. I was at one church. Saya ada di satu gereja. Shared a message. Berbagi firman. Someone came up to me and literally sat next to my feet. I sort of sat on the ground. I was sitting on a bench. They just sat on the ground, sort of very close to me. Tiba-tiba ada orang langsung duduk di sebelah kaki. And said, I need you to know God brought you here just for me. Dan dia bilang, saya ingin kau tahu bahwa engkau itu diutus Tuhan hanya untuk saya di sini. So don't ever compromise the message of truth. Jadi jangan kita mengkompromikan kebenaran firman itu. But make sure it comes from a heart of love. Tapi pastikan semua itu keluar dari hati yang ingin mengasihi. And make sure the message of judgment is mixed with God's mercy. Dan pastikan bahwa pesan untuk penghakiman itu selalu harus ada kasih atau rahmat Allah. And here's another thing. Dan ini hal yang lain. Also learn to be long suffering with your brethren. Juga belajar bagaimana untuk panjang sabar dengan saudara-saudara kita. If I am not perfect, jika saya tidak sempurna, I have no right to demand perfection from you. Saya tidak bisa mengharapkan orang lain untuk sempurna. If I'm struggling, jika saya masih bergumul, I need to respect that you are struggling saya also. harus menghormati bahwa sahabat orang lain itu masih bergumul. So let's learn to be long suffering towards one another. Jadi mari kita belajar untuk lebih panjang sabar satu dengan yang lain. Praise the Lord. Yes, puji Tuhan. Thank you so much. I want to talk about commit. Jadi komitmen yang sudah dibuat, komitmen untuk mau berserah diri, komitmen untuk mau menyerahkan sepenuhnya apa yang kita punya untuk mau melayani Allah. Saya berpikir mungkin itu terkadang bisa hilang. Artinya mungkin hari ini kita punya komitmen demikian. Tapi bagaimana dengan hari-hari selanjutnya? I want to share about my story. Saya punya cerita, pengalaman. Karena saya juga ketua di bagian pemuda Advent di Van Wallace. Komitmen yang kita buat bersama-sama dengan staff adalah melayani. Tapi seiring waktu pelayanan itu dilakukan, terkadang komitmen yang dibuat itu seakan-akan hilang dan kemudian jadi semi lagi, jadi sepi begitu, kayak tidak seperti awal. Nah, bagaimana menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar ada sebuah penerapan buat orang-orang muda yang mau melayani, entah itu di sekolah sahabat, di khotbah, pemuda, acaranya pemuda, untuk tetap melihat adanya komitmen yang ada.
bagaimana caranya penerapannya. Bagaimana supaya mereka itu tetap mengingat ada sebuah komitmen yang dibuat untuk melayani Allah. Mungkin hari ini selepas kita semua berpisah, berdasarkan komitmen yang kita buat bersama ini, apakah kita masih ingat komitmen yang kita buat? Berdiri dan kemudian berdoa, ada sebuah penyerahan diri, ada sebuah penyerahan apa yang kita punya untuk melayani Tuhan, untuk diingat kembali. Jadi itu bukan hanya sebatas kegiatan kita pada pekan ini, tapi kita ingat ketika kita pulang. Ada yang dari Jakarta ya, tadi saya dengar, ada yang dari jauh. Nah, mungkin itu menjadi sebuah reminder dan sebagai penerapannya untuk kita sebagai young pro ya, atau mungkin teman-teman orang muda, untuk ke depan menjadi para generasi ke depan yang dimana misi ini masih tetap berlangsung ke depan. Dan bagaimana caranya kita untuk menerapkan misi ini kepada orang-orang yang akan menggantikan kita nanti ke depan. Penerapannya seperti apa? This is my question. How to apply it in the young, in the young people, so that they will still remember the commitment. Just like when you make an appeal, we cannot guarantee it. We still remember our commitment next year or 2 years later. How can we keep the commitment and apply it? That's a great question. Itu pertanyaan sangat bagus. And I think if you paid attention, I addressed that while I was making the appeal. Ya, saya ada bilang itu pada waktu saya melakukan waktu saya buat ajakan. It's okay. It's okay. Yeah, so I said during the appeal that if you don't choose to be involved in Jesus, Itulah sebabnya ketika saya memanggil, saya bilang jika kita tidak memilih untuk mengikuti Yesus, the devil will wipe you out. maka setan bisa mengenyahkan kita. Your commitment to God, your desire to give your life to God is not going to be fulfilled unless you practically get involved in God's work. Komitmen-komitmen kita itu tidak akan terpenuhi kecuali kita melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan. And I said this earlier in the message as well. That's one of the challenges with youth conferences. Dan itu yang saya bilang tadi, itulah salah satu tantangan dari konferensi pemuda. You put so much money and resources and efforts to put all of this together. Kita menggunakan banyak uang, sumber daya untuk supaya kita boleh ada konferensi. But if you don't give the people something to do, something practical to do. Tapi kalau kita tidak memberikan hal praktis untuk dilakukan bagi para pemuda, the revival will not be successful. maka pembaharuan itu tidak akan sukses. You see, fire can only keep burning if you keep feeding the fire. Ya, itu seperti api itu akan tetap menyala jika kita memberikan sesuatu yang bisa membakar. And as you engage in God's work, every time you see someone else give their life to God, you will be reminded of your commitment, and it keeps you on fire for God. Ketika kita terlibat di dalam pelayanan dan ketika kita melihat orang lain juga mengambil komitmen yang sama, itu akan mengingatkan kita tentang komitmen kita. Secondly, if you want to stay on fire, you have to stay with the God who is a consuming fire. Yang kedua adalah ketika kita ingin untuk tetap menyala, maka kita harus dekat dengan Tuhan yang adalah api yang menyala-nyala. You have to make sure you surround yourself with friends who are on fire for God. Dan kita harus memastikan bahwa kita dikelilingi oleh teman-teman yang sementara menyala. So don't give your time to friends who are not spiritual. Jadi jangan buang-buang waktu dengan teman-teman yang tidak rohani. There'll be a time to minister to them, but understand that if you're with them, you're ministering and you walk out. Ada waktu memang kita harus melayani mereka, tetapi kita harus ingat bahwa kita hanya melayani mereka, tapi setelah itu kita harus tarik diri. But the way you stay spiritual, one key way is to surround yourself with spiritual people. Karena salah satu hal yang penting untuk tetap menjaga kita tetap menyala-nyala adalah mengelilingi dengan teman-teman atau orang-orang yang How rohani. do you make yourself hungry? Bagaimana kita membuat diri kita lapar? Tetap lapar. How do you make yourself hungry? Bagaimana kita buat kita lapar?
Not eat. Tidak makan. Okay. Or eat more. Or work more. Okay. Oh, lebih banyak kerja supaya lapar. There's a simple way to stay hungry. Ada cara sederhana untuk tetap lapar. Walk around the kitchen. Jalan-jalan terus di dapur. When someone's cooking, just walk by. Kalau ada yang memasak, orang lewat di situ. Even if you're not working, meskipun kita tidak buat apa-apa, you could be full. Kita bisa kenyang. But the aroma of good food Tapi bau dari aroma dari will masakan make yang baru you want to eat. akan buat kita lapar. You could be full. Dan kita bisa saja kenyang. But you would want to try at least a little bit because it smells so good. Tapi kita akan karena ini bau sedap, masa kita mesti rasa itu. Surround yourself with people who are constantly involved in God. Maka kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memang betul-betul ingin untuk melayani As you Tuhan. pass by them every now and then, Dan kalau kita melewati mereka, aroma of what's cooking with Jesus, maka dia punya aroma bagaimana memasak dengan Yesus. the aroma of the Bible study they've just had. Aroma tentang pelajaran Alkitab yang mereka baru saja Even if you're dapat. coming from a Bible study, Meskipun kita baru kelar dengan Bible study, you will want to attend and learn. maka kita akan bersemangat untuk hadir dan belajar. That's a very, very important experience. Itu adalah pengalaman yang sangat penting To keep your commitment strong. untuk menjaga kita punya komitmen tetap kuat. Here's something about commitment. Ini ada satu hal tentang komitmen. When you commit your life to God, Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, you can't just be committed to the person, you have to be committed to the commitment. kita tidak repeat. You can't just be committed to a person, you have to be committed to the commitment. Kita bukan hanya untuk menyerahkan kepada pribadinya, tetapi kita harus berserah juga kepada komitmennya. And true love Dan kasih yang sejati is stronger than betrayal. lebih kuat daripada pengkhianatan. True love Kasih yang sejati will help you stay faithful and committed. akan membantu kita untuk tetap setia dan berkomitmen. But true love doesn't fall from the sky. Tapi kasih yang sejati itu nak ciri dari langit. True love is hard work. Kasih yang sejati itu adalah kerja keras. And that's what we need. Dan itu yang kita butuhkan. It's not easy, it's hard work. Itu bukan hal yang mudah, itu kerja keras. Wake up early, Bangun lebih awal, pray and study the Bible, berdoa dan belajar Alkitab, go out and share with others. keluar dan berbagi dengan teman-teman. The joy in someone's eyes when they accept Jesus, Kebahagiaan di mata seseorang ketika mereka menerima Yesus, it's priceless. itu tidak berharga. Itu sangat berharga, When someone gets up and says, I'm giving my life to the Lord, Ketika ada orang yang berdiri dan mengatakan, saya mau berserah kepada it is Tuhan. something that's hard to get out of your mind. Itu bukanlah suatu hal yang mudah keluar dari pikiran kita. So, one way to stay committed is to stay always involved with God's Jadi business. salah satu cara yang paling baik adalah tetap untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. You asked an interesting question. How do we share this with the young people? Dan pertanyaannya bagus karena bagaimana kita mengaplikasikan atau membaginya dengan orang muda. The way it will never work Cara yang tidak akan pernah berhasil is if all you do is preach to them. adalah kalau kita dengan orang muda hanya cuma khotbah-khotbah. If they don't see the power of what you're preaching in your life, Karena apapun yang kita khotbah, kalau mereka tidak melihat itu di dalam kehidupan kita, they want nothing to do with the message. mereka tidak mau dengan pekabaran tersebut. And to my young friends, Dan untuk teman-teman muda saya, my personal apology to you, permohonan maaf pribadi saya, because there are not many people in church who are older who are setting a good example for you. karena memang di gereja ada orang-orang yang lebih tua dari kita yang tidak memberikan contoh yang baik kepada kita sebagai orang muda. My apologies to those of you who are seeking counsel on what it means to be in a relationship, but you don't see any godly couples in the church. Mohon maaf dari saya karena mungkin kita mau mencari saran atau nasihat dalam hubungan, justru yang kita lihat di dalam bukanlah hubungan atau hubungan yang baik justru di orang-orang tua And that kita. is just a terrible crisis in the church. Dan itu adalah krisis yang buruk bagi
gereja. One, there are not enough families living up to the truth. Yang pertama, karena mungkin keluarga-keluarga ini tidak menghidupkan kebenaran. And as a result, they feel no need to counsel those who are making a decision on who to marry. Dan hasilnya ya mungkin karena orang-orang tidak ingin meminta nasihat kepada siapa mereka ingin menikah. So, I can't expect young people to make spiritual decisions in terms of relationship. Jadi saya juga tidak berharap lebih kepada anak-anak muda bagaimana mereka mau mengambil keputusan yang benar dalam hal hubungan. When they're not seeing many examples of that in their own church. Karena di dalam gereja mereka tidak melihat contoh yang benar itu seperti apa. So they go to what is available. Jadi ya mereka cari contoh yang ada saja. Netflix and YouTube. Ya cari contoh di Netflix, cari contoh di YouTube. And that's where they learn about relationships. Disitulah kita belajar tentang relationship. And the results are before you. Dan hasilnya ya seperti yang kita lihat. So there's a need for those who are older to become counselors to those who are young. Jadi memang ada kebutuhan bagi yang lebih tua untuk menjadi nasihat atau menjadi counselor bagi penasihat bagi yang lebih And muda. those of you who are seeking counsel, dan bagi teman-teman yang mencari nasihat on whatever subject it may be, dalam hal apapun, a good, true, godly counselor. Nah, penasihat yang sebenarnya saleh will not spoon feed you and tell you what to do. Tidak akan menyuap kita seperti anak-anak dan ini yang harus dilakukan. A godly counselor will help you connect back with God. Justru penasihat yang saleh itu akan menolong kita bagaimana kita kembali terhubung dengan Tuhan. A godly counselor will teach you how to get answers from God. Konselor yang saleh akan mengajarkan kita bagaimana untuk kembali kepada Tuhan. And the only person you should counsel with, dan satu-satunya orang yang harus kita meminta nasihat, in whose life you see the counsel lived out, adalah kepada mereka yang nasihat mereka dihidupkan. Because to that person counsel is not theoretical, it's a way of life to them. Karena bagi mereka nasihat yang akan diberikan bukanlah teori, tapi justru mereka punya gaya hidup. They can give you practical pointers that someone to whom it's just in the head will not know. Mereka akan memberikan kepada kita hal-hal praktis yang tidak diketahui oleh orang yang cuma ada di pikiran. The only way you can help the youth stay committed is by setting a committed example before them. Jadi untuk menjaga agar anak-anak muda tetap berkomitmen adalah dengan memberikan teladan komitmen itu kepada anak-anak muda. One way I can share with you is share solid Bible truth with young people. Yang ingin saya bagikan juga adalah kita harus memberikan kebenaran Alkitab yang solid, kokoh, deep Bible truths. Dalam kebenaran Alkitab yang dalam. Share with them some serious Bible truths. Don't dilute God's word. Give it pure as it is. Jadi berikan kepada anak muda itu semurni mungkin. Jangan kita campur-campur, kita kasih yang I have benar. seen my young friends appreciate that. Karena saya melihat teman-teman muda saya justru menghargai itu. It'll make them strong Christians, yes. Itu akan membuat mereka lebih kuat. Where the word of God is not uplifted, we can't expect for Christians to be strong. Karena dimanapun firman itu tidak ditinggikan, maka kita tidak bisa mengharapkan maka orang-orang Kristen akan kuat. So there, an example I'll give of myself when we were in college. Saya akan berikan contoh ketika saya masih di kuliah. We had at least 4 Bible studies a week. Kita mempunyai paling kurang 4 Bible studies sepanjang minggu. Studies ranged between 2 to 3 hours. Dan kegiatan ini 2-3 jam. Not everybody could take it. Nggak semua bisa ikut. Some would just leave because it was too long. Beberapa hanya langsung akan pergi karena terlalu lama. But the remnant stayed by. Tetapi umat yang sisa tetap tinggal. And God really blessed. Dan Tuhan tetap memberkati. Really blessed. Sangat memberkati. Praise the Lord. Puji Tuhan. By the way, I had a friend today from Bible study group who was here today, so it was Jadi, nice. By the way, hari ini ada sahabat dari Ronald Robbins ini yang salah satu grup di Bible study. So there, yeah. Ya, kira-kira itu yang untuk Brother Leon. I've not heard a question from a really young person. Saya belum dengar katanya dari anak muda. My friend has a question, yes. Oh. Who's that? She's still in grade.
I was just thinking in my head, I was like, that's probably a very young person. How old? Okay, thank you for the opportunity. 14. Sir, I want to. Please, brother. Oh, brother, I want to tell my story about my story life. I'm a theology student. I want to be a pastor, future pastor. But sometimes, in my life, I think I'm worthy to be to serve God with my material and my characters. Sometimes I think I cannot full serve God, and I need someone to motivate me to more be faithful, untuk lebih truly accept God's call in my life. And my question is, how do we truly accept God's call in our life? In our life. That's the thing. Thank you, sir. That is indeed a very good question. Sungguh ini adalah pertanyaan yang baik. First of all, you want to recognize nobody is worthy to serve God. Ya, yang pertama adalah tidak ada seorang pun yang layak melayani Tuhan. The Bible says all have sinned. Karena Alkitab mengatakan semua telah All have berdosa. fallen short. Semua telah jatuh. So in all honesty, no one is worthy. Jadi memang secara jujur tidak ada yang layak. Isaiah says, I'm a man of unclean lips. Nabi Yesaya bilang saya seorang yang najis bibir. Woe is unto me. Celakalah saya. Job says, I will keep my hands upon my mouth. Ayub bilang saya akan tetap menutup mulut saya. Because we recognize we are not worthy. Karena kita menyadari bahwa kita tidak layak. Here's the thing, to seek motivation. Tapi ini, untuk mencari motivasi, I cannot go to people. Saya tidak bisa pergi kepada manusia. That would be a wrong source. Maka itu menjadi, kalau pergi kepada manusia itu sumber yang salah. Now, if you were in the business world, ya kalau kita mungkin ada di dunia bisnis, then I'd say yeah, go to people. Ya, itu kalau bisa pergi kepada manusia kalau di dunia bisnis. Spend time with Elon Musk. Ya, kita spend time dengan meluangkan waktu dengan Elon Musk. Spend time with Jeff Bezos. Ya, kita luangkan waktu dengan Jeff Bezos. These would be good mentors to teach you business strategies. Spend time with them to be motivated how they went so far. Kita harus meluangkan waktu dengan mereka karena mereka menjadi mentor yang baik dan mereka akan memberikan But if pandangan you're yang baik. serving God, you've got to make sure your motivation comes from Jesus. Tapi ketika di dalam dunia pelayanan maka kita harus yakinkan bahwa betul-betul motivasi kita ini harus dari Yesus. And the reason why I say that, my brother, is, and I want you to know this at this age, Saya ingin brother mengetahui bahwa di dalam zaman ini, it can get very lonely. dalam pelayanan itu kadang-kadang akan kesepian. Everybody will come to you and say, Pastor, pray for me. Semua orang akan datang dan bilang, pendeta tolong doakan saya. Who will you go to and say, pray for me? Kira-kira pendeta mau pipa siapa kamu bilang, tolong doakan saya. Many will come and unburden their heart before you, literally tell you the deepest, darkest things. Orang-orang akan datang kepada pendeta dan kasih curhat semua yang ada di dalam hati mereka. Where will you go with all of that? Kira-kira pendeta mau curhat pas apa? There is no one, there's literally no one. It can get very lonely as a minister. Dan memang sebagai seorang pendeta pelayan memang akan sangat So you've sunyi. got to know Jadi engkau harus tahu. that Jesus has to be your best friend. Dan kita harus tahu bahwa satu-satunya akan menjadi sahabat terbaik kita adalah Yesus. You have to have a direct connection. Kita harus mempunyai Always. koneksi yang langsung selalu. If you learn to do that, Jika Anda belajar untuk melakukan itu, you will bless your congregation. maka kita akan justru memberkati jemaat kita. The greatest responsibility a minister has towards his congregation is not to be very fluent in Hebrew and Greek. His greatest blessing, his greatest responsibility towards his congregation is that he should be a spiritual minister. Berkat yang paling besar untuk jemaatnya bukan kita mau jago Hebrew atau Greek, tetapi justru untuk menjadi berkat bagi jemaat tersebut. Menjadi rohani, spiritual. How do you accept that call? Your question is. Kalau begitu bagaimana kita menerima panggilan itu? You have to recognize if God is knocking. Kita harus mengetahui bahwa ketika Allah sementara mengetuk, and you feel God pulling you in that direction, dan ketika kita merasakan bahwa oh sebenarnya Tuhan yang sementara menarik dalam arah itu,
God is opening doors for you to go in that direction. Dan Tuhan akan buka-bukakan pintu untuk menuju kepada hal When you read tersebut. the Bible, you're getting impressions of going in that direction. Ketika kita baca Alkitab, oh kita mempunyai kesan, oh ini harus yang saya tuju. Take all of that to fasting and prayer. Bawa semua itu dalam doa dan puasa. And that's not just with this, that's with every decision in life. If you feel an impression, take it to God in fasting and prayer. Dan lakukan itu untuk segala sesuatu dalam hidup kita yang harus kita putuskan untuk hidup ini. And ask the Lord, Lord, I need to know if this is your perfect will for my life. Dan kita harus bertanya, apakah betul-betul ini kehendak Tuhan bagi hidup saya? And wait upon the Lord to make it clear to you. Dan nantikan Tuhan untuk membuat semuanya itu jelas. But waiting does not mean sitting and doing nothing. Bukan berarti menunggu atau menanti itu cuma duduk-duduk. Waiting means waiting upon the Lord, which means waiting upon His Word. So keep studying God's Word. Menantikan Tuhan artinya kita tetap belajar firman Tuhan karena kita menantikan firman-Nya. Many people say, God, speak to me. Banyak orang yang bilang, Tuhan bicara langsung kepada saya. But they don't study their Bible. Tapi mereka tidak Because they think buka Alkitab. They think that His spoken word is more powerful than His written word. Karena mereka pikir, oh kalau saya dengar langsung itu lebih kuat daripada cuma baca yang dah tulis. But it's His word, whether it's written or whether it's spoken, it's His word. When you read the Bible, God is speaking to you. Tapi Alkitab itu tetap firman Tuhan, apakah tertulis atau langsung itu adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita baca itu sebenarnya sementara berfirman. The way we accept the call is to first ask God, God, is this really my call? I have to be sure that you're calling me to do this. Jadi yang pertama adalah kita harus pastikan, oh Tuhan, apakah betul-betul ini adalah panggilanmu? And there's no shortcut to that. Dan tidak ada jalan pintas untuk itu. It takes a lot of time spending with God. Itu membutuhkan banyak waktu yang harus diluangkan bersama dengan Tuhan. Now, once God clarifies, yes, He's moving things around in a way that tells you God is calling. Dan kita bisa melihat ketika Tuhan sementara bekerja dan terlihat seperti, ya ini jalan yang harus kau lalui. Then the way you accept your call is to surround yourself fully with that calling. Dan apa yang harus dilakukan berikut adalah kita mengelilingi hidup kita dengan panggilan tersebut. Surround yourself in that atmosphere. So for a minister, that would mean surround yourself with Bible study, surround yourself with sharing, surround yourself with prayer groups, involve yourself deeply, get to know people's struggles. Setelah itu kita mengelilingi kehidupan kita bersama dengan belajar Alkitab, berdoa dengan komunitas-komunitas kerohanian yang lain. Because when you get to a church, karena kalau ketika ke gereja, there will be many who will not care whether you studied systematic theology or not. Banyak orang yang tak peduli apakah orang belajar sistematika teologi atau tidak. They will want to know, my husband and I are fighting. What can you tell us? Mereka mau tahu bahwa saya dan suami saya sementara berkelahi, apa yang ingin Anda katakan? And none of the Hebrew and Greek will help. Karena itu orang tak mau dapat di pelajaran Hebrew atau Greka. So you have to surround yourself with real people with real struggles. And pray to God to give you wisdom on what to do. Karena kita akan bertemu orang-orang dengan pergumulan yang nyata dan kita harus berdoa kepada Tuhan, apa yang saya lakukan menghadapi hal ini. Accepting a call means immersing yourself in the call. Jadi menerima panggilan itu artinya kita menenggelamkan diri di dalam panggilan tersebut. And you are the devil's favorite dinner. You should remember that. Dan jangan lupa bahwa Anda adalah target favorit dari iblis. No, not target. Favorite dinner. Oh sorry, I'm sorry. Favorite dinner. Makanan favorit dari iblis. The devil loves feasting on ministers. Iblis senang sekali untuk melahap pendeta. And if he sees he cannot move you from your commitment, he will attack your family. Dan kalau Anda yang tidak bisa diserang, dia akan serang keluarga. Anything to stop you from ministering. Apapun dia akan lakukan untuk menghentikan Anda dari melayani. Because he knows if he destroys the shepherd, the sheep is lost. Karena dia tahu kalau dia bisa hancurkan gembala, otomatis domba-domba akan. So yeah, the way to accept the call is to immerse yourself in it. Ya, jadi cara untuk menerima panggilan itu adalah mencelupkan diri atau menenggelamkan diri dalam panggilan tersebut. Saya percaya mungkin masih ada yang ingin bertanya, tapi mengingat waktu dan mengingat keadaan fisik masing-masing, we need to rest. Tapi ada satu yang saya dapat dari pertanyaan tadi ya, sebenarnya orang akan lebih menghargai
ugly truth than sweet lie. Ya, orang akan lebih senang mendengar kejujuran yang menyakitkan daripada kebohongan yang manis. Awalnya enak tapi habis itu pasti lebih sakit hati. So, kebenaran tetap kebenaran, dia terima tidak terima dan tetap di bawah tuntunan Roh Kudus. So, kita akan tutup malam ini dengan berdoa. Kita boleh bertelut semua dan brother akan pimpin kita dalam doa tutup. Closing prayer. Let us pray. Mari berdoa. Father, thank you for this time. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu ini. Thank you for the privilege to share you. Terima kasih untuk hak istimewa untuk berbagi tentang Engkau. Thank you for speaking to us. Terima kasih boleh berbicara kepada kami. Thank you, God, that your children have questions and are seeking answers. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang mempunyai pertanyaan dan mencari jawaban. And Lord, where there are still doubts and there is no clarity, Dan Tuhan, apabila masih ada keraguan dan belum ada kejelasan, plead that your name will be exalted there. kiranya namamu akan ditinggikan di sana. That as your people turn to you with all their hearts, Dan ketika umat-umatmu akan berpaling kepadamu dengan segenap hati, there will be a joy that will flood their hearts. maka akan ada sukacita yang akan membanjiri hati mereka. Thank you, God, for this gift. Terima kasih Tuhan untuk pemberian ini. Forgive us where we have failed you. Ampunilah kami Tuhan ketika kami telah menggagalkan and purify us to fully serve you. Dan sucikanlah kami untuk boleh melayani Tuhan sepenuhnya. We glorify your holy name. Kami memuliakan namamu. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Baik, teman-teman, besok pagi kita masih akan ketemu lagi jam 5:30 di tempat ini. Minta maaf, jadi kita tetap ada United Prayer besok pagi jam 5 seperti kemarin dan tadi pagi. Dan dilanjutkan dengan sesi ke-13. Luar biasa ya, sesi ke-13 sampai saki-saki kepala Kang. Tapi berdoa, Tuhan mampukan. Dan setelah itu ada sesi terakhir nanti jam 9 oleh Pendeta Muntu. Dan kalau ada yang rindu untuk tetap sharing atau Bible study, kita masih ada yang mau ya. Jadi teman-teman yang sudah harus pulang tidak ada kendala, tapi yang memang rindu sekali untuk masih mau ada kesempatan sharing, bertanya, besok sore dan malam masih ada kesempatan. Brother Robin still here, ya masih ada di sini. They can find you tomorrow, in the afternoon or at night. Jadi demikian informasinya. Kita ketemu besok. Selamat beristirahat malam ini. Tuhan memberkati. Dan sebelumnya boleh bantu kami untuk kembalikan tempat duduk. Terima kasih.